Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal tentang kemungkinan besar untuk PPG ya, soal yang muncul keluar teknik komputer dan jaringan. Ini kita materinya panduan ya, ini ada sejarahnya, ini tentang manfaat jaringan. Ini kita next saja. Ini namanya gambar untuk jaringan ya, ada PAN, ada LAN, MAN, WAN, ada internet atau GAN global. Ini topologi jaringan. Topologi itu adalah menjelaskan tentang hubungan geometris. Jadi topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Nah, topologi menjadi beberapa bagian, yaitu ada topologi ring, pengiriman informasi melalui node ke satu node lainnya, seperti ini. Jadi dari sini ke sini melalui node ini, dari sini ke sini melalui, jadi tidak bisa langsung ini ke sini. Itulah topologi ring. Nah, kalau topologi bus seperti ini tahap-tahapannya, menggunakan kabel coaksial. Ini topologi star, harus menggunakan switch. Kenapa menggunakan switch? Switch sebagai penghubungan, jadi tidak bisa menggunakan dari sini ke komputer satu ke komputer lain, tidak bisa. Jadi dari komputer satu ke komputer lainnya harus terhubung ke switch. Jadi dari sini ke sini bisa semuanya sharing, namun harus melalui switch dulu. Jadi pada jaringan namanya topologi. Ini star ya, ini topologi mesh seperti ini, dari komputer ke komputer lain bisa menggunakan bahkan satu komputer bisa ke tiga komputer sekaligus, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itulah topologi mesh. Kita lanjut saja nih, topologi tree. Kita lanjut, ini tentang materinya. Nah, dari sini jenis email yang saat ini digunakan, jadi ada tiga ya, ada pop mail, ada web mail, ada forward mail. Di sini pop mail itu dapat diterima dari internet service provider yang digunakan. Jenis mail ini dapat dibaca secara offline, tetapi tidak bisa diakses di sembarang tempat dan hanya bisa diakses dari rumah atau kantor dengan koneksi internet. Itu pop mail. Kalau web mail bisa diakses dengan membuka laman web penyedia layanan email. Kalau forward mail itu adalah suatu layanan email di mana email yang masuk pada suatu alamat diteruskan pada alamat yang lainnya. Inilah namanya forward mail. Ini kita next saja, VoIP next. Nah, ini soal. Kita akan langsung membahas soal ya, karena agar kita lebih mendalami materinya. Yang pertama adalah skema desain pembangunan. Oke, kita garis bawahi desain skema, kita kasih warna aja ya, mungkin warna kuning. Nah, skema desain pembangunan pada jaringan komputer dikenal dengan istilah A tipe, B topologi, C geografi, D skala, E media. Yang jawaban yang paling tepat adalah, tadi kan ada topologi ring, topologi bus, ada topologi hibrid. Nah, jadi ada topologi MS. Jadi yang benar itu adalah topologi, teman-teman. Lanjut ke nomor 2, terjadinya tabrakan pengiriman data pada suatu jaringan komputer dikenal dengan istilah tabrakan data. Itu ada tadi materinya tentang ring. Tadi yang paling benar adalah collision ya, adalah collision.
menghindari terjadinya tabrakan. Itu tadi topologi ring dari node ke node lainnya. Yang soal ketiga, antena pemancar ke segala arah disebut dengan A. parabola, B. direksional, C. antena televisi, yang D. omnidireksional, yang E. antena grid. Yang jawaban paling tepat adalah bergerak ke segala arah itu adalah disebut dengan omni, D. omnidireksional. Yang keempat, ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu ada TCP dan UDP. Sebutkan kepanjangan TCP. Nah, di sini teman-teman, ini harus kita pahami apa itu kepanjangan TCP. Yang A di sini transposisi kontrol primary, yang B transfer control protokol, yang C transport control protokol, yang D transport control primary, yang E transmission control protokol. Yang jawaban paling benar adalah transmisi kontrol protokol. Itu yang paling benar. Jawabannya adalah E, transmisi kontrol protokol. Soal berikutnya itu nomor 5. Ini kita perbesar ya, biar lebih. Nah, seharusnya dari tadi teman-teman ya. Oke, ini soal berikutnya nomor 5. Wow. Nah, mantap. Soal nomor 5, ciri-ciri jaringan komputer adalah sebagai berikut kecuali. Nah, artinya yang bukan ciri-ciri jaringan komputer. Yang A, berbagi pakai perangkat keras atau hardware. Yang B, berbagi pakai perangkat lunak software. Yang C, berbagi user atau brainware. Yang D, berbagi saluran komunikasi internet. Yang E, berbagi data dengan mudah. Yang ciri-ciri jaringan yang salah adalah yang A, berbagi pakai perangkat keras. Artinya perangkat keras dari sini bisa itu mouse-nya, bisa itu monitornya, bisa dari switch-nya. Itu perangkat kerasnya. Kalau yang B di sini berbagi pakai perangkat lunak. Ini softwarenya. Jadi softwarenya bisa di sharing ya, bisa dikirim sharing. Kalau yang C berbagi user penggunanya bisa berbagi. Ini masih meragukan ya. Kalau yang D berbagi saluran komunikasi, itu bisa menggunakan WiFi. Yang E berbagi data dengan mudah, ini sharing, sama dengan yang B. Jadi jawaban yang tidak nyambung di sini adalah C, berbagi user. Kenapa berbagi user salah? Karena nggak mungkin berbagi orangnya, karena yang diminta adalah jaringan komputer, jadi bukan orangnya yang dibagi. Soal berikutnya nomor 6, jenis komunikasi jaringan ada dua, yaitu A, komunikasi daring antar pribadi dan sinkron. Yang B, komunikasi daring sinkron dan asinkron. Yang C, komunikasi daring pribadi dan asinkron. Yang D, komunikasi daring profesional dan non personal. Komunikasi daring personal dan non personal. Yang E, komunikasi daring umum dan asinkron. Jawaban yang paling tepat adalah komunikasi daring sinkron dan asinkron. Nah, yang ketujuh, ini soalnya tertutup ya karena terlalu besar. Nah, ini kita kecil, ini sudah jelas. Nomor 7, komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak. Waktu nyata real time disebut dengan komunikasi serempak ya. Serempak. Ini jawabannya
mengacu pada yang nomor 6 tadi. Kenapa jadi sinkron, kenapa namanya asinkron. Oke. Yang nomor 7 A, komunikasi daring asinkron. Yang B, komunikasi daring sinkron. Yang C, komunikasi daring personal. Yang D, komunikasi daring non sinkron. Yang E, komunikasi daring non personal. Jawaban yang benar adalah di sini komunikasinya secara serempak itu adalah komunikasi daring sinkron. Berarti kalau tidak serempak namanya asinkron. Nomor 8. Yang bukan kelebihan komunikasi daring adalah, artinya yang kita garis bawahi bukan kelebihan komunikasi daring dalam jaringan. A, bisa dikerjakan kapan saja. Yang B, memperdalam ilmu TIK. Yang C, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Yang D, memerlukan perangkat khusus. Yang E, perangkat yang mahal. Yang bukan kelebihan komunikasi daring. Coba kita cari kelebihan dari komunikasi daring itu apa? Bisa dikerjakan di mana saja, bisa, karena dalam jaringan. Kenapa? Yang penting terkoneksi ke internet, itu bisa dikerjakan kapan saja. Bahkan lagi di rumah, ulangan pun kita bisa menggunakan dalam jaringan. Yang penting dia terkoneksi ke internet. Ini yang kelebihan, berarti yang A bukan, karena kelebihan di sini ya. Yang B, memperdalam ilmu TIK. Nah, ini benar juga. Dia memahami teknik teknik informasi komunikasi dapat dia perdalam ya, karena menggunakan akses jaringan. Jadi itu yang B, itu kelebihan. Dan di sini kan bukan. Yang C, meningkatkan intensitas berkomunikasi, itu benar juga. Yang D di sini memerlukan perangkat khusus, ini masih meragukan. Yang E, perangkatnya mahal, ya benar, karena menggunakan jaringan relatif lebih mahal. Namun bisa dikerjakan kapan saja karena memiliki perangkat yang canggih seperti itu, seperti handphone. Nah, jadi yang jawaban yang tidak nyambung di sini adalah memerlukan perangkat khusus. Yang khususnya ini apa, nggak jelas ya, yang nggak jelas nih khususnya. Nomor 9, yang bukan contoh komunikasi daring sinkron. Nah, di sini yang bukan contoh komunikasi daring sinkron. Yang bukan ya, teman-teman ya. Berarti yang kita cari di sini adalah asinkron, sama seperti soal tadi. Nah, ini sinkron, serempak. Berarti yang kita cari adalah bukan sinkron, artinya tidak serempak, atau yang kita sebut dengan asinkron. Yang A, Yahoo Messenger. B, Skype. C, Line. Yang D, email. Yang E, Google Hangout. Jadi yang paling tepat adalah, kalau Yahoo Messenger ini adalah sama seperti sekarang namanya itu WA ya, bisa SMS-an langsung seketika itu juga. Kalau Skype ini juga sama, namanya aplikasinya saja yang berbeda. Line juga sama, email, Google Hangout. Nah, Google Hangout juga sama. Yang tidak sesuai adalah email. Kenapa jawabannya email? Karena di sini bukan daring sinkron. Jadi tidak harus sesama jaringan juga bisa membuka emailnya, dan ini bisa dibukanya bisa 1 jam kemudian, bisa seminggu, bahkan sebulan. Kalau yang Yahoo Messenger, Skype ini pada saat waktu itu juga mereka berkomunikasi, pada saat itu juga harus dibalas, harus terlaksana seperti itu pada waktu tertentu. Kalau yang email nih
komunikasinya bisa 1 bulan lagi bisa, karena dia melalui email. Jadi jawaban yang kurang tepat adalah email. Soal berikutnya itu nomor 10, kita cukup sampai 10 ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua. Yang bukan termasuk kekurangan komunikasi daring adalah A. Tidak mewakili emosi pengguna. Yang bukan termasuk kekurangan komunikasi daring adalah yang bukan termasuk kekurangan. Yang bukan termasuk kekurangan berarti kelebihan. Berarti kelebihan komunikasi daring. A. Tidak mewakili emosi pengguna. B. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. C. Memerlukan perangkat khusus. D. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Yang E. Memerlukan biaya yang mahal. Di sini karena mintanya kelebihan dari komunikasi daring adalah D. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Oke, pada pertemuan kali ini kita cukup 10 soal. Nanti akan kita lanjut pada part berikutnya. Oke teman-teman, dilanjut, jangan lupa part berikutnya. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.